بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diuji dengan musibah, maka ketahuilah pada saat tersebut Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, "Man yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Siapa saja yang Allah Azza wa Jal coba, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Ketika Allah Azza wa Jal menurunkan kepada seorang hamba musibah, Allah Azza wa Jal ingin melihat bagaimana kondisi hamba tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza ahabballahu al-qaum ibtalahum." Jika Allah Azza wa Jal mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Allah Azza wa Jal akan mencobanya. Faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sakhat. Siapa saja yang ridha terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Dan siapa saja yang benci, maka Allah Azza wa Jalla pun benci kepadanya. Musibah yang Allah berikan, apakah kehilangan harta ataukah ditimpa oleh penyakit, ini terkandung dalamnya hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Kata Allah Azza wa Jalla, diwajibkan atas kalian berjihad meskipun kalian tidak menyukainya. Apa yang kalian benci itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang apa yang kalian cintai namun itu jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui dan kalian tidaklah mengetahui. Setiap apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan ini merupakan kebaikan bagi seorang hamba. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala sebuah kisah. Ada seorang raja, dia memiliki seorang pembantu. Pembantunya ketika dia melihat sesuatu musibah, dia selalu mengatakan, "Al-khair mukhtarullah." Bahwasanya pilihan Allah Azza wa Jalla adalah yang terbaik. Suatu ketika sang raja sedang memotong buah-buahan, maka tanpa disengaja sang raja telah memotong jari di antara jemarinya. Maka sang pembantu pun mengatakan, ini merupakan kebaikan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Terpotong daripada jari jemarinya, namun pembantunya mengatakan ini merupakan kebaikan. Maka sang raja pun marah, kemudian memerintahkan kepada bawahannya untuk memasukkan orang tersebut ke dalam penjara. Kemudian keesokan harinya, sang raja memiliki hobi berburu. Dia pun berangkat sehingga sudah jauh dia meninggalkan kerajaannya. Kemudian dia bertemu dengan orang-orang yang menyembah arwah, orang-orang yang menyembah dewa. Maka ditangkaplah raja tersebut, kemudian ditangkap seluruh orang yang bersama dengannya. Maka semua mereka pun dibunuh. Kemudian darahnya diperuntukkan kepada dewa yang mereka sembah, kepada roh yang mereka sembah. Ketika raja tersebut ingin dipenggal lehernya, maka salah seorang di antara mereka melihat bahwasanya raja tersebut terpotong daripada jari jemarinya. Maka dikatakan oleh orang tersebut, "Jangan engkau korbankan dia. Sungguh orang ini tidak pantas, karena ketika kita mempersembahkan sembelihan, maka kita harus mempersembahkan sesuatu yang sangat bagus. Namun orang ini terpotong daripada jemarinya. Tinggalkan orang ini." Maka dilepaslah raja tersebut, kemudian dia pulang ke negerinya, dan di hatinya pun terbetik apa yang dikatakan oleh pembantunya. Sungguh keputusan Allah Subhanahu wa taala merupakan yang terbaik. Kemudian dia pun mendatangi pembantunya, kemudian diperintahkan untuk dilepas dari penjara. Maka dilepaslah, kemudian dikatakan,
benar apa yang kau katakan, dikarenakan jariku terpotong, ini merupakan sebab Allah Azza wa Jalla menyelamatkan saya dari kematian. Kemudian ini adalah kebaikan bagi saya. Dan bagaimana kebaikan bagimu? Karena engkau kemarin ketika di penjara engkau pun mengatakan ini merupakan kebaikan bagi saya. Maka disebutkan oleh pembantunya, wahai raja, jika engkau tidak memenjarakanku, niscaya nasibku sama seperti bawahan-bawahanmu. Aku akan dipenggal, kemudian aku akan diperuntukkan kepada orang-orang yang menyembah roh tadi. Kenapa demikian? Karena saya akan ikut denganmu dan saya pun akan dipenggal sebagaimana pengawal-pengawalmu. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla uji dengan berbagai macam ujian, Allah Azza wa Jalla menginginkan kepada kita agar kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadisnya, la tamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsin dzan billahi azza wa jalla. Tidaklah salah seorang di antara kalian mati kecuali kalian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika musibah, keadaan seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu akan nampak, akan iban hakikatnya. Sehingga para ulama mereka menyebutkan al-muslimun idzal afiyati masturun. Seorang muslim jika mereka berada dalam keadaan tenang, maka mereka tertutupi. Tidak kita ketahui bagaimana keadaannya. Kemudian fa idza nazala al-bala asaru haqahiqihim. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada hamba tersebut bala, musibah, baru nampak keadaan dia. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah maka akan semakin kokoh dengan ketakwaannya, dan siapa saja yang dia hanya mengaku-ngaku maka akan nampak daripada kemunafikannya. Terkadang seorang hamba Allah Azza wa Jalla ketika Allah berikan sakit maka akan terkadang naurung barakan jemaat hak ibadah. Namun ketika Allah Azza wa Jalla mengujinya dengan penyakit, maka dia pun marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan ada seorang yang bernama Ad-Darani. Ad-Darani ini mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada saya keridhaan hati. Meskipun Allah Subhanahu wa taala melemparkan saya ke dalam neraka, saya ridha. Kemudian Allah Azza wa Jalla menguji hamba tersebut, menguji Ad-Darani ini dengan penyakit, maka dia mengatakan, "Ya Allah, jika Engkau tidak menyembuhkanku, maka saya akan murtad." Karena kenapa? Karena si orang akan nampak apa yang dia akui, yang digabarkan ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya musibah. Sehingga seorang muslim hendaknya mereka bersyukur dan hendaknya mereka bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada hamba tersebut musibah. Saya akan menyebutkan sebuah kisah yang luar biasa tentang bagaimana baiknya prasangka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Rabbnya. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab At-Thiqat dari salah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Muhammad. Suatu ketika Abdullah bin Muhammad beliau keluar ke tepi pantai untuk melihat keadaan di sekelilingnya. Beliau ini adalah seorang penjaga kaum muslimin pada waktu tersebut. Beliau adalah melakukan ribat, melakukan penjagaan di wilayah-wilayah kaum muslimin. Maka pada waktu tersebut beliau melihat ada sebuah kemah. Kemudian beliau masuk ke kemah tersebut dan beliau melihat ada seorang lelaki. Keadaannya seperti ini. Zahabat yada wa rijlat wa saqulat sam'uhu wa basaruh. Lelaki tersebut telah buntung tangannya, telah buntung kakinya. Kemudian pendengarannya itu berat dan matanya rabun. Namun apa yang dilakukan oleh lelaki ini? Lelaki ini disebutkan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan cara kepadaku agar aku bisa memujimu, sehingga saya bisa bersyukur atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Sungguh Engkau telah mengutamakanku daripada hamba-hamba yang lain." Maka ketika melihat dan mendengar doa orang tersebut, Abdullah bin Muhammad pun beliau bertanya, "Apa nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepadamu?" Maka disebutkan, sungguh jika halilintar mengenaiku kemudian aku terbakar, kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan gunung untuk menghimpitku, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan air laut untuk menenggelamkanku, kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada bumi untuk menelanku, maka sungguh itu akan membuat rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada saya lisan, adapun mata, pendengaran, kemudian tangannya hanya pakai yang cuma lisan mentang. Namun orang ini terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun mengatakan kepada Abdullah bin Muhammad,
wahai hamba Allah, saya memiliki permintaan. Maka ditanya apa? Saya memiliki seorang anak. Dia itu yang menyiapkan kepada saya makanan. Jika saya ingin berwudu, dia menyiapkan kepada saya wudu. Dia sudah pergi selama 3 hari dan dia belum kembali. Coba engkau cari ke mana dia. Maka Abdullah bin Muhammad pun mencari. Maka beliau melihat di sebuah bukit ada burung bangkai yang berterbangan. Maka beliau naik, kemudian beliau melihat bahwasanya anaknya telah dimakan oleh binatang buas. Musibah yang luar biasa. Abdullah bin Muhammad beliau kembali, bagaimana beliau berfikir cara menyampaikan kepada lelaki tua tersebut yang pendengaran kabrat, jaro kapuntung, kemudian anak dimakan oleh serigala. Maka beliau teringat kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Ayub? Siapa yang lebih mulia, engkau ataukah Ayub? Maka disebutkan oleh orang ini, Ayub alaihi salatu wassalam lebih mulia. Kemudian siapa yang lebih besar cobaannya, engkau ataukah Ayub? Maka disebutkan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam lebih mulia dan lebih besar cobaannya. Maka ditanya lagi, apa yang beliau lakukan? Beliau bersabar dan bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian dikabarkan, bersabarlah, sungguh anakmu telah dimakan oleh binatang buas. Maka orang ini pun mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian beliau wafat pada saat tersebut. Maka Abdullah bin Muhammad rahimahullahu taala yang meriwayatkan kisah itu, beliau pun menutup wajah orang tersebut, kemudian beliau menangis. Beliau berfikir, jika saya meninggalkan orang itu maka akan dimakan oleh binatang buas. Kemudian jika saya ingin menguburkannya saya tidak mampu. Maka beberapa waktu kemudian datanglah 4 orang kaum muslimin. Maka dikatakan, bagaimana keadaan engkau wahai Abdullah? Maka dijawab, baik. Kemudian apa yang terjadi? Maka disebutkan bahwasanya orang ini telah meninggal. Kemudian diceritakan bagaimana kisah yang dialami oleh Abdullah bin Muhammad dengan orang tua tersebut. Dikatakan oleh orang ini, coba buka. Siapa tahu kami mengenalnya. Maka dibukalah wajah orang tersebut. Maka dikatakan oleh 4 orang itu, subhanallah, mereka pun mencium kening orang itu. Kemudian dikatakan, ini adalah wajah yang dia itu tidak pernah melihat kecuali apa yang Allah Azza wa Jalla halalkan. Halalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian ini adalah tubuh yang dia itu sujud ketika manusia tertidur. Maka ditanya oleh Abdullah bin Muhammad, siapa ini? Maka disebutkan ini adalah Abu Kilabah, Abdullah Ajarmi, salah seorang sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mereka pun menguburnya. Setelah mengubur, mereka pun pulang. Di malam hari, Abdullah bin Muhammad beliau bermimpi melihat bahwasanya orang tersebut, Abu Kilabah itu, memakai pakaian dari sorga. Kemudian dia membaca firman Allah Azza wa Jalla, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dahr. Disebutkan bahwasanya keselamatan bagi kalian atas kesabaran. Alangkah baik tempat kesudahan tersebut. Maka Abdullah bin Muhammad ketika melihat orang tersebut, beliau mengatakan, bukankah engkau orang yang saya temukan kemarin? Maka disebutkan, ya. Bagaimana engkau mendapatkan kemuliaan ini? Maka disebutkan, sungguh Allah Azza wa Jalla menciptakan kemuliaan. Dan kemuliaan tersebut tidak akan didapatkan kecuali dengan bersabar ketika Allah Azza wa Jalla berikan ujian, kemudian bersyukur ketika lapang, tentram, dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, apakah di kesendirian ataukah bersama dengan khalayak ramai. Mungkin ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, nyomotang yang ingin Jilun Tuhan sampaikan di bab sebuah berbahagianya. Semoga kita yang menjadi urung-urung yang bersabar ketika Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada kita musibah. Lebih dan kurang lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.